Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Zahra? Hadir? Dia? Hadir. Apa? Hadir Ibu. Parosi? Hadir. Aminah? Hadir. Dian? Hadir. Dea? Hadir Ibu. Karina? Hadir. Elsa? Hadir. Rizdata? Hadir Bu. Ibnu? Hadir, Bu. Wisnu? Hadir, Bu. Giza? Hadir, Ibu. Pembelajaran dimulai. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tentang diferensiasi dan stratifikasi. Sebelumnya ada yang tahu nggak diferensiasi dan stratifikasi itu apa? Betul. Jadi silakan. Diferensiasi itu adalah pengelompokan masyarakat secara horizontal berdasarkan perbedaan manfaat. Ya betul. Ibu lebih perjelas lagi ya. Diferensi sosial itu adalah pengelompokan masyarakat secara horizontal atau setara, di mana perbedaan seperti ras, agama, suku, jenis kelamin, dan profesi tidak menunjukkan tingkat lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, jadi diferensi sosial itu ada dibagi menjadi tiga, diferensi sosial atas suku, yaitu ya ras dibedakan dalam penampilan fisiknya. Yang kedua itu ada diferensiasi sosial atas agama, berarti semua agama itu berbeda. Karena ada yang tahu nggak? Di Indonesia itu agama ada berapa? 6. 6. Apa aja tuh? Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu. Ya betul. Sosial. Jadi stratifikasi sosial itu pengelompokan anggota masyarakat secara vertikal atau bertingkat ke dalam lapisan-lapisan hierarkis. Stratifikasi sosial terbentuk adanya ketidaksetaraan yang terstruktur antar kelompok dalam masyarakat dalam hal akses materi atau sumber daya tertentu. Sistem di India ada sistem Brahmana, kasta Kshatriya, kasta Vaishya, dan kasta Shudra. Oh, ini bagian itu. Barang-barang. Setelah kamu mempelajari apa itu pendidikan sosial di video sebelumnya, kali ini aku akan mengajarmu mengenal apa diferensiasi sosial. Saat ini aku menjadi ketua kelas. Sebelum jam pelajaran dimulai, aku ditugaskan untuk mengisi perbedaan kelasku. Kelasku ini lebih banyak laki-laki daripada perempuannya. Nah, perbedaan berdasarkan jenis kelamin tersebut merupakan contoh bentuk diferensiasi sosial loh. Pembedaan masyarakat dalam kelompok-kelompok sosial secara horizontal yang artinya pembedaan ini masih memiliki derajat atau tingkatan kebersamaan inilah yang disebut sebagai diferensiasi sosial. Berdasarkan jenisnya, diferensiasi sosial terbagi menjadi tiga, yaitu diferensiasi tingkatan atau rank differentiation, diferensiasi fungsional atau
functional differentiation, dan diferensiasi adat atau custom differentiation. Diferensiasi yang muncul karena adanya ketimpangan distribusi barang atau sesuatu yang dibutuhkan, namun jumlahnya sangat terbatas, kamu bisa menyebutnya dengan diferensiasi tingkatan. Nah, soal yang pertama itu apa karakteristik inti dari diferensi sosial seperti yang dijelaskan di dalam video. Yang pertama, mengelompokkan orang berdasarkan kekayaan dan kekuasaan. Kedua, mengategorikan masyarakat ke dalam kelas atas dan kelas bawah. Yang ketiga, membagi masyarakat berdasarkan status sosial yang diwariskan. Yang keempat, membedakan individu ke dalam kelompok sosial secara horizontal yang membiarkan status yang setara. Yo, apa jawabannya? Satu. Siapa yang jawab satu? Saya. Jadi jangan salah. Aku nggak milih. Ya, di nomor banget. Dua. Apa aja? Kita buktikan apa? Yang kedua, manakah dari skenario berikut yang paling tepat menggambarkan diferensiasi peringkat pada video tersebut? Orang-orang dari berbagai latar belakang etnis merupakan festival unik mereka masing-masing. Dua, satu masyarakat di mana status sosial ditentukan oleh kelahiran. Tiga, ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok yang terbatas menyebabkan akses yang tidak merata. Yang keempat, berbagi departemen dalam perusahaan seperti SDM, pemasaran, dan keuangan. Yang mana? Tiga. Dua. Lima. Kita mulai. Sebutkan satu contoh stratifikasi di masyarakat. Ibu, perbedaan di tingkatan misalnya lebih orang kaya dan juga orang miskin. Ya, betul semua. Dan di sini ada tiga, dari suku, agama, dan gender. Nah, misal suku Jawa, contohnya dan alasannya apa gitu ya. Oke, mati. Silakan dikerjakan. Waktunya 5 menit cukup. Ibu jangan lewat situ. 23. Terus alasannya itu menunjukkan identitas etnis berdasarkan garis keturunan dan budaya yang setara dengan suku bangsa lainnya di Indonesia. Terus ya ada juga diferensiasi agama, yaitu contohnya adanya orang Jawa yang beragama Islam, Kristen, Katolik hingga penganut kejawen. Terus alasannya di dalam internal suku Jawa sendiri terdapat keberagaman keyakinannya, kedudukannya sejajar dan saling menghormati. Terus yang terakhir itu jenisnya itu gender. Contohnya pembagian peran antara paman yaitu laki-laki dan bibi perempuan dalam keluarga Jawa. Alasannya perbedaan jenis kelamin dalam budaya Jawa tidak membedakan hak mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Sedangkan stratifikasi adalah pelapisan secara vertikal atau bertingkat berdasarkan kekuasaan, kekayaan, dan pendidikan. Ya, betul. Ibu kasih kesimpulan juga ya. Jadi struktur masyarakat terbentuk melalui diferensi sosial yang bersifat horizontal, seperti perbedaan suku, agama, dan gender, serta stratifikasi sosial yang bersifat vertikal atau bertingkat berdasarkan kekayaan, pendidikan, dan kekuasaan. Stratifikasi ini terbagi ke dalam sistem tertutup seperti kasta yang sulit ditembus, sistem terbuka seperti kelas sosial yang membuktikan mobilitas berdasarkan prestasi, serta sistem meritokrasi yang idealnya menekankan pada kemampuan individu. Ketidaksamaan tersebut pada akhirnya mempengaruhi peran, hak, dan kewajiban setiap individu dalam interaksi sosial sehari-hari. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.